Oke, kita akan lanjut di segmen yang ketiga ya. Kita masih tentang membahas ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dari Islam. Yang tadi kita sudah bahas tentang sebab-sebab perpecahan, dan kita juga membahas tentang ukhuwah. Lalu kita akan memperdalam lagi tentang ukhuwah, yaitu ya tentang masalah ini. Posisi kita menyadari posisi kita. Jadi gini, kita ini hidup di dunia gitu. Kita ini hidup di dunia ya. Antara makhluk satu dengan makhluk lainnya atau antara sesama manusia, ini posisinya kan sejajar ya. Ya, posisi kita sejajar. Jadi yang berhak menentukan manusia ini masuk surga atau manusia ini masuk neraka itu manusia atau Allah. Apakah kita berhak menentukan, oh ini dia pasti min ahlil jannah, oh ini min ahlin nar, orang ini dari orang surga, orang ini masuk neraka? Apakah kita punya keputusan seperti itu? Ataukah kita punya wewenang untuk menentukan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Ayo, coba kita sadari. Kalau kita mengatakan kita memiliki itu, maka kita mensejajari diri kita dengan Allah lagi. Jadi jangan langsung buru-buru mengatakan orang ini pasti masuk surga, orang ini pasti masuk neraka. Tidak, itu keputusannya di Allah, dan nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan di yaumul hisab kelak. Jadi gini, saya ilustrasikan ya. Kita ini adalah murid. Ya, kita adalah murid. Sesama murid, boleh nggak kita memberi nilai sesama murid? Si A dan si B ikut ujian, sama-sama ikut ujian. Lalu apakah boleh si B memberikan nilai pada si A? Nggak boleh kan? Karena kita ini sesama murid, dan kita bukan guru yang berhak memberikan nilai. Nah, jadi sepantasnya ketika kita sesama murid, ya udah nggak usah beri nilai. Melihat aja, oh dia kurang ini, oh dia kurang itu, udah apa yang bisa diperbaiki supaya teman kita bisa pintar, teman kita bisa lebih baik, seperti itu. Jadi jangan langsung memberikan nilai, karena nanti penilaian hanya pada Allah, kayak gitu. Tugas kita apa? Mencari belajar supaya nilai kita bagus gitu. Kalau kita sudah nilai kita bagus, ajak teman kita supaya nilainya bagus. Bukan malah akhirnya kita, oh saya kasih nilai 9, lo sama-sama murid. Bagaimana bisa ngasih nilai kan gitu. Nah, kita harus sadari itu gitu. Ya. Jadi kita menyadari dulu, karena kesadaran ini sangat penting kayak gitu. Kesadaran ini sangat penting, kenapa? Karena kesadaran ini akan merubah banyak perilaku kita. Manusia melakukan sesuatu sesuai dengan tingkat kesadarannya. Coba kita masih kecil, misalkan anak kecil ya, anak kecil masih kecil, dia nggak pakai baju misalkan ya, mohon maaf nih, nggak pakai baju misalkan, terus dia lari keluar keliling-keliling ke daerah rumahnya, nggak apa-apa, karena kenapa? Dia masih anak kecil gitu. Tapi kalau kita sekarang sudah seumuran gini, terus kita maaf nggak pakai baju, terus kita kelilingan, apakah orang akan melihat hal itu biasa? Enggak, karena kenapa? Orang bakal mengatakan kita, wah ini orangnya ada gangguan apa gimana kan gitu. Akhirnya orang malah mencemooh kita, malah melihat kita aneh, karena manusia berperilaku sesuai tingkat kesadarannya. Masih kecil ya seperti itu gitu. Tapi kalau sudah besar ya berbeda. Coba sekarang yang masih umur baru 16-17, coba mau keluar, apalagi kalau di luarnya itu isinya nggak cuman sejenis kita doang nih, kaum Adam, yang laki-laki nih, ada kaum wanita juga. Apakah mau nggak mandi dulu gitu? Atau misalkan rambut acak-acakan, pakai celana panjang sebelah, pakai sepatu warnanya beda, apakah seperti itu? Enggak, pasti dia pengen tampilnya rapi. Karena kenapa? Kesadarannya dia sudah meningkat, dan semakin nanti dewasa kesadarannya akan meningkat lagi. Oh ini baik, ini tidak. Oh ini harus dilakukan, ini tidak. Karena manusia itu kesadarannya meningkat terus. Dan contoh kayak gini, contohnya Pak. Coba siapa yang main Facebook di sini? Pernah nggak kita baca status Facebook yang 8 atau 9 tahun lalu? Karena saya kebetulan bikin Facebook udah lama, saya tuh kadang-kadang kalau ngelihat status lama saya ketawa sendiri. Atau kita pernah nggak baca status lama nih, anak-anak muda nih contoh, yang sekarang umur 20, coba baca status lama. Atau sekarang mungkin umur 30 atau 25, baca status lamanya. Yang 5 tahun lalu, yang 7 tahun lalu, aku mencintaimu. Malu gitu. Serius malu kayak gitu. Pernah nulis kayak gini juga ternyata di Facebook. Hapus kalau perlu kayak gitu. Karena kenapa? Kesadaran kita dulu dan kesadaran kita sekarang sudah berbeda. Ada yang nulis, saya Purbalingga, pura-pura bahagia padahal enggak. Aduh,
ya kan? Itu kita lakukan dulu gitu. Bagi kita dulu itu keren gitu. Tapi bagi kita sekarang itu nggak keren. Karena kenapa? Kesadaran kita berubah, meningkat. Dan akan semakin bertambah usia, insya Allah juga akan semakin meningkat. Seperti itu ya. Dan memang setelah kita menyadari diri kita, lalu kita akan memulai mengenal apa itu cinta supaya ukhuwah Islamiyah ini bisa terjalin. Ya. Jadi ukhuwah Islamiyah ini bisa terjalin karena dasarnya salah satunya adalah cinta. Digarisbawahi dulu di sini. Cinta tidak pernah salah jika dia berdiri sendiri atas nama cintanya. Tapi cinta itu bisa salah karena harapan-harapan terhadap cinta itu sendiri. Dan cinta itu ada fase-fasenya juga. Anak kecil, cintanya itu gini, apa-apa yang dirasa miliknya dia cintai. Misalkan ayah saya, oh mainan saya, semuanya sesuai kepemilikannya. Oh ini milik saya, oh ini punya saya. Makanya kalau kita bilang, oh ini saya ambil ya papanya, atau saya ambil ayahnya, saya ambil abinya, dia akan marah. Karena kenapa? Bagi dia cinta adalah apa yang dia miliki. Seperti itu ya. Lalu meningkat lagi nanti. Cinta karena ingin dibalas. Meningkat lagi udah dewasa tuh. Jika dia menerima lamaranku, maka aku akan mencintainya seumur hidupku. Waduh, luar biasa kan, Khalil Gibran kalah itu. Cinta karena ingin menerima balasan. Seperti itu. Itu setelah dewasa. Tapi nanti akan masuk lagi fase cinta yang berikutnya, yaitu cinta tanpa meminta balasan. Seorang ayah misalkan ya. Seorang ayah, anaknya masih bayi, lalu anaknya mohon maaf kencing di bajunya, apakah dia menjadi tidak mencintai anaknya? Tetap cinta karena anaknya, karena dia sudah tidak memandang lagi minta balasan dari anaknya. Oh kalau saya mencintai dia, dia nggak boleh kencing ke saya, dia harus mencintai saya. Tidak, tapi karena kualitas cinta sudah meningkat tadi, sudah masuk ke fase ketiga ya. Atau misalnya kita melihat ibu kita di kamar mandi, misalkan jatuh atau gimana, apakah kita nanya dulu, Bu, ibu masih cinta sama saya, baru kita bantu? Nggak mungkin, kita pasti langsung samperin, kita tolong. Karena kenapa? Cinta kita sudah tanpa meminta balasan. Seperti itu ya. Dan nanti terakhir adalah cinta karena kesadaran. Dan itulah yang bisa diterapkan, bahwasanya kita menyadari bahwasanya kita makhluknya Allah, disuruh berukhuwah ya. Kita makhluknya Allah, disuruh beribadah. Kita mencintai Allah, kita mencintai sesama makhluk ciptaan Allah. Itulah fase-fase cinta yang berikutnya. Dan memang ukhuwah ini memang harus dibangun bersama-sama, nggak bisa sendiri ya. Karena kita membutuhkan banyak tenaga untuk memperbaiki kondisi kita saat ini. Karena memang kondisi kita ini terlanjur rapuh, terlanjur bobrok, terlanjur semua orang merasa sudah dalam posisi ukhuwah ideal, padahal kita ini butuh banyak sekali perbaikan dan butuh banyak sekali PR. Apalagi kita mengaku diri kita orang beriman, tapi kelakuan kita setiap hari tidak seperti orang beriman. Kita mengatakan, oh kita harus bersatu, padahal kita nggak mau bersatu. Saling merendahkan satu sama lain, merasa lebih benar, merasa lebih baik. Oh, kelompok saya lebih bagus daripada kelompok sana nggak bagus. Oh dia salah, bodoh. Atau kadang-kadang kita mengeluarkan kata-kata yang lebih ekstrim lagi, goblok, atau bahasa-bahasa kebun binatang yang keluar. Itulah contoh kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana ukhuwah motor bangun, harus kita perbaiki. Nggak bisa seperti itu. Kita mulai dari diri kita, mencoba untuk memperbaiki ukhuwah. Bisa atau tidak, terserah Allah. Gitu. Kita hanya berupaya. Apakah akan berhasil, terserah Allah. Itu keputusannya di Allah. Tapi tugas kita adalah mengupayakan itu berhasil. Surat Al-An'am tadi ya, kita lihat ya, ada surat Al-An'am. Orang-orang memecah agama Allah menjadi bergolongan-golongan. Lalu Allah katakan, wahai Muhammad, itu bukanlah tanggung jawab kalian. Sungguhnya mereka menyadari apa yang mereka kerjakan kelak. Terus Allah perintahkan lagi dalam Al-Quran surat Ali Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah dan janganlah berpecah belah, bercerai-berai, berpisah-pisah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Tapi hari ini kita sekarang nggak mau. Oh yang satu kunut, yang satu nggak kunut. Wah saya nggak mau sholat di masjid sana, saya nggak mau imam di masjid sana. Cuman gara-gara kunut dan nggak kunut.
Dalam Al-Quran Allah katakan yang menyebabkan itu semua adalah baghiyam bainahum, kedengkian di hati mereka. Setelah datangnya ilmu, seperti orang-orang Yahudi dulu, setelah sudah datangnya ilmu, lalu muncullah baghiyam bainahum tadi, kedengkian di hati mereka. Amalanku lebih jos daripada amalanmu, amalanku lebih bagus daripada amalanmu, kelompok saya lebih bagus daripada kelompok kamu. Oh, kelompok saya lebih mengikuti Rasul daripada kelompokmu, kelompok saya lebih beriman daripada kelompokmu. Coba kita lihat siapa yang berlaku seperti ini. Iblis. Siapa lagi? Jadi kita ngikutin Rasul apa ngikutin iblis? Kan pertanyaannya seperti itu. Iblis itu ana khairum minhu, mengatakan seperti itu. Saya lebih baik daripada Adam. Saya diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Sifat seperti itu merendahkan, sombong, mutakabir. Padahal itu haknya Allah. Kita sudah berlaku sombong. Amalanku lebih baik pada amalanmu, kelompokku lebih baik daripada kelompokmu, saya lebih bagus daripada kamu, saya lebih beriman daripada kamu, saya lebih pintar daripada kamu. Siapa itu? Iblis. Jadi siapa yang kita ikuti? Apakah kita mengikuti iblis? Ini berbahaya, harus kita sadari. Karena itu pentinglah kita setiap hari kita harus muhasabah. Jadi jangan merasa diri kita sudah baik. Kita ini udah, kita lemah gitu. Nggak perlu ada dibangga-banggain dari diri kita, nggak ada. Kebanggaan sama Allah. Udah. Manusia iya diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Sempurna sebagai manusia membutuhkan satu dengan yang lain. Seperti kita membangun sebuah bangunan, al-muslim kal-muslim kal-bunyan. Al-muslim wal-muslim kal-bunyan, seperti sebuah bangunan. Yasudduhu ba'duhum ba'dun, yang melengkapi satu dengan yang lainnya. Ada yang hebat di bagian ini, ada yang hebat di bagian ini, segala macam. Jangan terburu-buru disalahkan. Orang itu nggak suka disalah-salahkan. Jadi secara psikis manusia tadi di awal kita baca, manusia itu tidak suka disalah-salahkan. Jadi kalaupun kita melihat kesalahannya, tunjukin kebenarannya bagaimana. Bukan disalah-salahkan. Oh, kamu salah, kamu ini, kamu ini, kamu ini, kamu ini. Dia merasa apa? Direndahkan. Dan apakah dakwah seperti itu? Tidak. Dakwah yang diajarkan Rasul, coba lihat ketika penduduk Taif didatangi Rasulullah. Lalu penduduk Taif melemparinya dengan batu. Coba lihat. Lalu malaikat gunung datang. Ya Rasul, mereka melakukan seperti ini kepadamu. Apakah akan kuhimpit dua gunung ini pada mereka? Apa kata Rasul? Jangan. Mudah-mudahan nanti Allah berikan orang-orang yang dari keturunan-keturunan mereka adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang mau menerima Islam. Lihat akhlak Rasul sudah dilempari. Dan suatu saat Rasulullah pernah berjalan. Setiap hari menjadi rutinitas. Terus setiap Rasulullah lewat dilempari kotoran. Selalu seperti itu. Tapi ketika orang ini sakit, lihat akhlak Rasul. Lihat ya. Disamperin sama Rasul. Dibawain oleh-oleh. Didoakan supaya sembuh. Orang ini terharu dan masuk Islam. Jadi nanti ukhuwah itu harus dibangun dengan akhlak. Jadi tidak mungkin adanya ukhuwah atau persatuan tanpa didasari dengan akhlak. Dan cinta adalah bagian dari akhlak. Kesadaran adalah bagian dari akhlak. Kita harus sadar, kita harus cinta. Lihat Rasulullah juga di Madinah saat itu, pas awal-awal hijrah. Orang-orang hijrah dari Mekah dipersaudarakan. Supaya apa? Terbangun rasa cinta antara mereka, kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Maka kita perlu mencontoh Rasul. Jadi jangan kita mengatakan setiap hari bahwasanya kita mengikuti Rasulullah, kita mengikuti Quran Sunnah, tapi kita tidak mencerminkan itu semua. Apakah kita termasuk dalam surat Al-Baqarah yang Allah katakan di awal-awal Al-Baqarah tuh? Mereka hendak menipu diri Allah, tapi sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Mereka mengatakan diri mereka beriman, padahal mereka tidak beriman. Apakah kita termasuk orang-orang yang itu? Apakah ayat itu justru buat kita sebenarnya? Ini yang harus kita evaluasi. Jangan sampai kita terlena merasa alim, terlena merasa baik, lalu kita akhirnya melakukan hal-hal suka-suka kita yang tanpa pertimbangan dengan sudut pandang yang sangat-sangat sempit, dan akhirnya kita merusak ukhuwah Islamiyah. Apakah seperti itu? Nah, makanya harus kita perbaiki ini semua. Kita pertama harus sadari dulu, harus kita muhasabahi, sudah diakui saja gitu. Ya, memang kita banyak melakukan kesalahan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kan kayak gitu kan. Ya. Ukhuwah Islamiyah ini harus dibangun. Orang sholat jamaah itu pahalanya lebih banyak daripada dia sholat sendiri. Ya. Makanya ada orang yang datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Karena kenapa? Itu adalah tempat-tempat ladang ukhuwah. Haji itu adalah konsolidasi umat Islam seluruh dunia. Perayaan pertama yang ada
di dunia yang sifatnya internasional. Itu apa? Ajang ukhuwah juga. Makanya saya tuh kalau ada acara-acara Islam saya datang, karena kenapa? Itu ajang ukhuwah. Entah saya nggak lihat dari golongan mana, dia pemahamannya apa, saya nggak lihat. Selama dia masih Islam, selama Robnya masih Allah, Rasulnya masih Nabi Muhammad, kitabnya masih Al-Quran, maka dia Islam. Ya, jangan kita mengkafirkan dia. Perbuatan kita, kata-kata kita tidak mengkafirkan dia. Oh, dia tidak kafir. Tapi secara tindakan kita mengkafirkan dia. Tidak mau sholat di belakang dia. Ya, tidak mau bersilaturahim dengan dia. Itu tindakan-tindakan yang mengkafirkan. Ucapan kita tidak mengkafirkan, tapi tindakan-tindakan kita takfiri, mengkafirkan. Dan itu sangat berbahaya. Dalam ukhuwah itu tidak boleh terjadi. Atau kita memberikan pada mereka julukan-julukan yang jelek. Oh, dia kaum ini, dia kaum ini, kaum ini, kaum ini. Oh, dia golongan ini. Nggak boleh seperti itu. Selama mereka masih beribadah pada Allah, masih beriman, masih bersyahadat pada Allah, selama mereka masih mengikuti Nabi Muhammad, selama mereka masih mengikuti tuntunan Al-Quran dan Sunnah, cuma ada perbedaan-perbedaan sedikit, jangan dipermasalahkan. Bukan salah paham, tapi mungkin saja hanya beda paham. Karena kenapa? Sudut pandang masing-masing mungkin punya dalil yang kuat. Kecuali misalkan ya, orang sholat subuh 3 rakaat, nah itu baru aneh. Tapi kalau sholat subuh masih 2 rakaat, dia masih Islam insya Allah. Selama tidak ada hal-hal yang memurtadkan dia, kayak gitu. Maka oleh sebab itu kita berlapang dada lah, ya, berlapang dada. Jadi pada hal-hal yang sifatnya seperti itu berlapang dada. Kita pelajari, kalaupun ada ya, oh dia berbeda, dia mengatakan yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Kenapa yang ini boleh? Kenapa yang ini tidak boleh? Apakah sudah cari tahu? Oh ya, saya sudah cari tahu dari ustadz saya. Pernah melihat ke sana? Tidak pernah lihat ke sana. Supaya kita tahu apa sudut pandang mereka. Nanti kita bandingkan, kita kan makhluk berakal gitu. Insya Allah Allah jaga, insya Allah Allah tunjuki jalan kebenaran, insya Allah Allah berikan hidayah jika kita benar-benar mau mengupayakannya dengan hati yang bersih. Oke, mungkin segmen ketiga gitu dulu. Nanti akan kita lanjutkan segmen keempat dalam beberapa menit lagi. Terima kasih.